penghasil kakao di dunia, Indonesia diperkirakan mampu memproduksi kurang lebih 547.000 ton kakao. Sejak zaman penjajahan, tumbuhan kakao memang menjadi salah satu komoditi ekspor yang ditunggu bangsa asing dari Indonesia. Konsentrasi pemerintah pada buah dengan segala manfaat ini juga menargetkan untuk di tahun 2014 nanti, Indonesia harus menjadi negara penghasil kakao di dunia. Sebuah restoran di bilangan Jakarta Selatan menjadi salah satu perusahaan yang ingin memperkenalkan cita rasa asli coklat Indonesia ke dunia. Bertemakan artsy industrial, Pipiltin Coklat mencoba menghadirkan bahan coklat asli dalam negeri, yaitu biji kakao yang berasal dari Pidi Jaya Aceh dan biji kakao yang berasal dari Tabanan, Bali. Jangan salah pemirsa, kedua biji kakao asli Indonesia ini memiliki cita rasa uniknya tersendiri. Nah, seperti inilah pemirsa tahapan untuk mengolah biji kakao coklat. Dimulai dari proses pemilihan biji kakao yang baik. Setelah biji-biji kakao ini diterima dari para supplier, mereka lantas mulai melakukan proses roasting, yaitu proses untuk mengeluarkan aroma dan rasa dari biji kakao ini. Biasanya mereka melakukan dengan cara disangrai. Nah, setelah sampai di Pipiltin Cocoa, coklatnya, kita roasting, kita bakar. Setelah di roasting, namanya di winnowing. Winnowing tuh karena di coklat itu ada shellnya di luar. Kita winnowing tuh untuk memecahkan shell luar sama nibsnya, sama inti bijinya. Yang kita ambil untuk proses selanjutnya itu nibsnya. Kulitnya kita buang. Yang kedua adalah proses winnowing, yaitu memisahkan cangkang dengan inti biji coklatnya. Tahapan ini dilanjutkan dengan menggiling biji coklat dengan batu agar menjadi cairan coklat. Nah, setelah winnowing selesai dilakukan, kita beralih ke proses namanya grinding, penggilingan. Di tahap grinding ini juga dilakukan pencampuran susu dan gula dan lecithin, dan itu betul-betul bisa kita variasinya bisa banyak variasi, karena misalnya kita mau coklat 84%, berarti kadar gula dan susunya disesuaikan sedikit. Kita mau coklat yang milk, coklat yang lebih manis 60%, berarti kadar susu dan gulanya lebih banyak. Nah, itu dilakukan di situ. Setelah itu, biji-biji kakao yang sudah menjadi cairan ini kemudian dicampur dengan bahan lain seperti gula, susu, dan perasa. Rasa asam pada coklat ini tidak boleh hilang semua pemirsa. Mengaduk coklat dalam waktu yang relatif lama, ternyata dapat menguapkan sebagian rasa asam yang dimiliki oleh coklat. Setelah itu, suhu dari coklat ini diatur melalui bejana kaca transparan. Tahap selanjutnya yaitu conching. Conching itu, jadi coklat itu kan tadi udah difermentasi kan, karena melalui proses fermentasi, jadi dia ada rasa asamnya. Nah, kita cuma mau sedikit rasa asam itu, kita nggak mau semuanya. Jadi proses conching itu untuk menguapkan sebagian asam yang ada di coklat itu, dan juga untuk dalam waktu yang sama menghaluskan partikel coklat. Coklat-coklat ini kemudian dibentuk menjadi coklat bar yang bisa diolah untuk berbagai macam makanan. Seperti ini nih pemirsa. Ini merupakan proses pembuatan tabanan coklat. Sebuah makanan coklat gabungan mousse dan coklat yang ditata sedemikian rupa hingga terlihat seperti pulau yang siap untuk dimakan. Selain Indonesia, Belgia juga merupakan salah satu negara penghasil biji kakao terbesar di dunia. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Belgia terkenal akan coklatnya. Nah, tanpa jauh-jauh harus ke Belgia, ternyata kita juga bisa mencicipi olahan coklat asli negeri 4 musim ini. Penasaran seperti apa? Kita cari tahu setelah jeda yang berikut ini.